Selamat datang, salam equilibrium. Kali ini kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian, khususnya untuk beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah beban yang dibayar sebelum pemakaiannya. Beban dibayar di muka merupakan beban atau biaya yang telah dikeluarkan namun belum diakui sebagai beban atau biaya pada periode yang bersangkutan. Setiap kali Anda membayar sesuatu sebelum menggunakannya atau mendapatkan manfaatnya, Anda harus mencatatnya sebagai biaya atau beban dibayar di muka. Contohnya, sewa dibayar di muka. Misalnya membayar sewa tempat usaha untuk jangka waktu 1 tahun. Jika penyewa baru menggunakan sewa tempat usaha itu selama 1 bulan, maka yang dianggap sebagai beban sewa adalah yang 1 bulan itu, yaitu yang sudah dinikmati atau digunakan oleh penyewa. 11 bulan lainnya baru akan dianggap sebagai beban kalau masa sewa itu sudah dilewati. Contoh lainnya adalah pulsa HP prabayar. Misalnya Anda beli pulsa Rp100.000. 100.000 tadi adalah pulsa Anda, milik Anda, aset Anda. Dia belum menjadi biaya sebelum Anda gunakan. Ketika Anda menggunakan pulsa tadi untuk menelpon, katakanlah menghabiskan Rp10.000, maka biaya telepon Anda adalah sebesar Rp10.000. Tapi Anda masih punya pulsa, masih punya aset sebesar Rp90.000. Beban dibayar di muka umumnya bisa berupa asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka. Ini yang termasuk beban dibayar di muka. Untuk metode pencatatannya sendiri, ada 2 yang digunakan, yaitu dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Kalau dicatat sebagai harta, ciri-cirinya ini adalah ada kata-kata dibayar di muka. Misalnya, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Sedangkan apabila dicatat sebagai beban, maka ada kata-kata beban. Misalnya kalau di harta disebutkan asuransi dibayar di muka, maka kalau dicatat sebagai beban, ditulis beban asuransi. Sewa dibayar di muka, kalau dicatat sebagai beban maka ditulis beban sewa. Untuk kedua metode pencatatan ini, jurnal penyesuaiannya juga akan berbeda. Berikut jurnal penyesuaiannya. Untuk jurnal penyesuaian, apabila dicatat sebagai harta, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban kita debit, misalnya beban sewa atau beban asuransi kita debit, dan yang dikredit adalah yang dibayar di muka. Misalnya kalau kita debit beban sewa, maka yang dikredit adalah sewa dibayar di muka. Kalau yang didebit beban asuransi, maka yang dikredit adalah asuransi dibayar di muka. Berapa besarnya yang kita debit atau kita kredit? Yaitu dicatat sebesar yang sudah menjadi beban, sebesar yang sudah dinikmati. Kita lanjutkan apabila dicatat sebagai beban. Jurnal penyesuaiannya adalah kebalikan dari jurnal penyesuaian apabila dicatat sebagai harta.
maka yang didebit adalah yang dibayar di muka dan yang dikredit adalah beban. Ya, misalnya asuransi, ya asuransi dibayar di muka, di debit. Kreditnya beban asuransi. Berapa besarnya? Yaitu dicatat sebesar yang belum menjadi beban. Jadi kita harus bisa membedakan kedua macam metode ini, baik sebagai harta maupun sebagai beban. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh berikut. Tanggal 1 Juni 2021, bengkel ABC membayar sewa tempat usaha untuk masa 1 tahun sebesar 24 juta. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2021 adalah, kita lihat, kita akan catat ini ke dalam dua metode, dua cara, yaitu dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Kita bahas dulu yang dicatat sebagai harta. Oke. Sewa yang sudah digunakan sebesar 7 bulan ya. Karena tadi dalam metode harta nilainya itu dicatat sebesar yang sudah dinikmati ya. Yang sudah digunakan. Ya, yang sudah digunakan di sini adalah 7 bulan, terhitung mulai tanggal sewa sampai tanggal penyesuaian. Tanggal sewanya 1 Juni dan tanggal penyesuaiannya tanggal 31 Desember. Dari tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 31 Desember itu jangka waktunya adalah 7 bulan. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya, itu 7 bulan. Maka ya, beban sewanya adalah 7/12 kali 24 juta sama dengan 14 juta. 7 itu dari mana? 7 itu 7 bulan ya, per 12 bulan karena jangka waktunya 1 tahun ya. Jadi per 12. Kalau jangka waktunya 2 tahun ya per 24 ya. Dikali 24 juta. 24 juta itu yang sudah kita bayar ya, 24 juta. Sama dengan 14 juta. Maka di jurnal penyesuaiannya kita catat tanggal 31 Desember, debitnya adalah beban sewa, kreditnya sewa dibayar di muka, sebesar 14 juta. Ini kita masukkan 14 jutanya. Dalam ribuan, jadi kita tulis 14.000 ya, karena sudah dalam ribuan. Bagaimana kalau dicatat sebagai beban? Maka sewa yang sudah digunakan 7 bulan ya. Kalau kita catat sebagai beban, di penjelasan sebelumnya dikatakan bahwa dicatat sebesar yang belum digunakan. Kita sudah gunakan 7 bulan. Maka yang belum digunakan /5 bulan ya. 12 bulan kurang 7 bulan. Dapatnya 5 bulan. 5 bulan ini kita masukkan, kita hitung. 5/12 kali 24 juta dapat 10 juta. Kita masukkan ke dalam jurnal umum. Jurnalnya berarti kebalikannya ya. Berarti sewa dibayar di muka, kita debit, kreditnya beban sewa. Tanggalnya. Oke, sewa dibayar di muka di debit, kreditnya beban sewa sebesar 10 juta. Kita masukkan. Ya, 10.000 karena dalam ribuan sudah ya. Ya, demikian untuk soal contoh yang pertama ini. Selanjutnya kita akan coba membahas lagi contoh soal yang berikutnya. Diminta untuk membuat jurnal penyesuaian dari data yang ada di samping. Kita coba jawab. Kita mengerjakan ini dengan metode apa? Di sini tidak dijelaskan atau tidak disebutkan selesaikan soal tersebut dengan metode harta atau metode beban. Kita tidak usah jawab keduanya ya. Kalau soalnya seperti ini kita lihat kata kuncinya di sini ya. Sewa dibayar di muka. Kalau ada kata-kata dibayar di muka itu berarti kita harus mencatatnya
dengan metode harta. Kita selesaikan ya. Dicatat sebagai harta. Sewa dibayar tanggal 1 Mei 2020 untuk jangka waktu 1 tahun. Maka penyesuaiannya ya tanggal 31 Desember itu terhitung sebesar 8 bulan ya. Kita masukkan ke dalam rumus. Beban sewa 8/12 kali 1.200.000, 800.000. Nah, 800.000 ini yang kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya seperti apa kalau metode harta? Beban sewa kita debit, sewa dibayar di muka kita kredit. Ya, kita tulis tanggalnya dulu. Kemudian beban sewa kita debit, sewa dibayar di muka kita kredit sebesar 800.000. Kita masukkan nilainya. Demikian contoh soal yang kedua ini telah kita selesaikan. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Ya, hampir sama dengan contoh soal yang kedua. Tapi kita lihat di situ, ya. Penyesuaian untuk asuransi. Kita lihat dulu asuransi di neraca saldo dicatat sebagai beban asuransi. Ya. Kalau dia mencatatnya beban asuransi, maka kita harus menyelesaikan jurnal penyesuaian ini dengan metode beban apabila dicatat sebagai beban. Caranya hampir sama ya, kita hitung dulu. 1 Mei sampai 31 Desember itu sebesar 8 bulan yang sudah digunakan. Ingat, dalam metode beban kita mencari berapa yang belum digunakan. Yang sudah digunakan 8 bulan, berarti yang belum digunakan /4 bulan, yaitu 12 bulan dikurang 8 bulan. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. 4/12 kali 3.600.000 sama dengan 1.200.000. Maka jurnal penyesuaiannya, kita tulis tanggalnya. Jurnal penyesuaiannya adalah kebalikan dari metode harta ya. Berarti asuransi dibayar di muka kita debit ya. Beban asuransi kita kredit. Nilainya sebesar 1.200.000. Oke. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan 3 contoh soal ini. Demikian pembahasan mengenai jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Salam keseimbangan.